Ayah berkulit hitam ini memperhatikan pendidikan anak-anaknya dengan sangat serius. Dia meletakkan tangannya di atas meja. Kemudian dia memberitahu anak-anaknya, jangan panik meskipun apapun yang terjadi. Bahkan tidak bisa mengeluarkan ponsel untuk mengambil gambar dan mempostingnya di Facebook. Pastikan untuk menjaga tangannya di tempat yang bisa dilihat polisi. Jika tidak, gerakan yang sangat kecil kemungkinan besar akan merenggut nyawa mereka. Namun, tahun itu Anna baru berusia 9 tahun. Tidak peduli berapa kali dia memberitahunya. Dia masih tidak menyadari arti dari kata-kata itu. Dan sang ayah karena dia tidak ingin anak-anaknya dibicarakan oleh masyarakat. Dengan gigih mengirim anak-anaknya ke sekolah aristokrat orang kulit putih. Dia berharap anak-anaknya tidak akan terganggu oleh rasisme. Tapi ketika Anna berusia 16 tahun, kecelakaan masih mengenai kepalanya. Hari itu Anna bergabung dengan pesta teman-temannya. Bersatu kembali dengan sahabat masa kecilnya Joey. Dalam perjalanan Joey membawa Anna pulang. Mereka dihentikan oleh mobil polisi. Reaksi pertama Anna adalah mengangkat tangannya ke depan. Lalu menyuruh Joey untuk tidak banyak bicara dan mengikutinya. Joey tidak terlalu peduli. Tapi masih mendengarkan Anna. Pada saat inilah polisi kulit putih mulai berdatangan. Alasannya adalah mereka tidak menyalakan lampu sein. Minta Joey untuk keluar dari mobil dan tunjukkan ID-nya. Joey sedikit tidak senang dan berkata, hukum Amerika Serikat tidak memberi polisi hak-hak ini. Ketika polisi mendengarnya, mereka menjadi marah. Secara naluriah mengeluarkan pistol di tubuhnya. Lalu menyuruhnya turun dari mobil. Joey sangat tidak puas tetapi tetap melakukannya. Gadis itu melihat ini dan segera mengeluarkan ponselnya untuk rekam. Siapa sangka dia dimarahi polisi. Mengancam Anna sampai menjatuhkan ponselnya ke dalam mobil. Polisi secara hukum memeriksa ID Joey. Dan memperingatkannya untuk tetap diam di sana. Setelah mengatakan itu, dia mengambil ID-nya dan kembali ke mobil untuk mengkonfirmasi identitasnya. Joey melihat Anna ketakutan. Segera pergi ke tempat Anna ingin menghiburnya. Anna segera menyuruhnya untuk tetap diam dan tidak melakukan apa-apa. Tapi Joey tidak mendengarkan sama sekali. Setelah mengatakan itu, dia memasukkan tangannya ke dalam mobil. Kemudian keluarkan sisir untuk menyisir rambutnya. Tapi pada saat itu, dengan 3 tembakan meletus, Joey langsung jatuh ke tanah. Anna buru-buru keluar dari mobil untuk melihat situasi. Kemudian dia diborgol oleh polisi. Lihat Joey setiap tarikan nafasnya semakin melemah. Anna menangis sambil memohon bantuan polisi. Tapi polisi tidak merespon apapun. Terus berjalan mencari senjata. Di mana senjatanya? Di mana kamu menyembunyikannya? Hei, di mana pistolnya? Katakan padaku. Pistol apa? Lihat sisir di tangan Joey. Baru sekarang polisi tahu bahwa dia telah menembak orang yang salah. Sit. Kemudian Anna dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tapi yang lebih menakjubkan adalah, mereka hanya bertanya tentang kejahatan Joey sebelumnya. Tanpa menyebutkan kejahatan polisi kulit putih itu. Anna ingin menjelaskan kepada Joey tetapi mereka tidak mendengarkan sama sekali. Untung paman Anna juga seorang polisi. Akhirnya dijamin dia kembali. Dia pikir polisi kulit putih akan menerima hukuman yang sesuai. Tapi paman memberitahu Anna. Karena tidak ada saksi, polisi itu diskors sementara. Jika dia ingin membela Joey, Anna harus bersaksi. Ibunya dengan keras menentang keterlibatan putrinya dalam hal ini setelah mendengar ini. Karena dia tahu, begitu putrinya pergi ke pengadilan, dia harus menceritakan pekerjaannya. Dan dia sudah bekerja untuk geng sebelumnya. Melakukannya akan menyinggung orang-orang di geng. Lagi pula, ayah Anna juga anggota di geng itu pada masa lalu. Jadi dia tahu trik jahat dari geng itu. Tentu saja tidak melebihi tebakannya. Bos gangster pergi ke ayah Anna keesokan harinya. Mengancam untuk tidak membiarkan putrinya pergi ke pengadilan. Melihat ayahnya diintimidasi, Anna hanya harus menyerah berpikir bahwa dia akan membela Joey. Selama pemakaman, Anna melihat Joey terbaring kedinginan dan kesepian di sana, merasa bersalah di dalam hatinya.
Mereka tumbuh bersama sejak kecil. Bahkan tidak ada keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya hari ini. Kemudian peti matinya dibawa ke gereja. Ada banyak orang di luar. Orang kulit hitam meneriakkan slogan-slogan mereka. Wartawan tidak berhenti mengambil foto. Sementara polisi kulit putih berdiri untuk menjaga ketertiban. Di belakang van yang membawa peti mati, banyak orang kulit hitam mengikuti protes. Jumlah orang yang berpartisipasi dalam parade meningkat, membuat kematiannya menjadi viral. Polisi harus mengirim lebih banyak orang untuk memastikan keamanan. Namun, ini membuat gelombang kemarahan lebih tinggi. Pada akhirnya, orang kulit hitam masih dikendalikan oleh polisi kulit putih dengan senjata. Anna melihat adegan di depan matanya, tidak bisa berhenti berpikir. Satu sisi adalah ancaman bos gangster, sisi lain adalah rasa malu sama temannya. Menghadapi hidup, mati dan keadilan, dia tidak tahu sisi mana yang harus dia pilih. Keesokan harinya Anna pergi ke sekolah seperti biasa. Siapa sangka teman sekelas kulit putih lainnya lagi mengorganisir protes untuk temannya yang sudah meninggal. Anna merasa sangat terkejut, tetapi ketika dia sampai di sana, dia tahu. Apa yang disebut protes baginya hanyalah alasan bagi mereka untuk bolos sekolah. Pada dasarnya tidak benar-benar ingin mendapatkan keadilan untuk Joey. Melihat teman sekelas yang berkulit putih tertawa dan bercanda, Anna tidak ragu lagi. Dia tidak akan menjadi pengecut lagi dan memutuskan untuk menerima wawancara. Ceritakan semua tentang temannya. Namun, saya hanya memberi dia 8 poin untuk tindakan ini. 2 poin tersisa. Teman-teman tolong beri komentar di bawah ya. Apakah menurut teman-teman, tindakan Anna saat ini benar atau salah? Meskipun TV telah mengaburkan wajahnya, tapi bos gangster masih langsung mengenali itu Anna. Karena untuk merayakan keberanian Anna, seluruh keluarga bersenang-senang bersama untuk makan malam. Tapi mata ayah bisa mengatakan bahwa bahaya tidak jauh mereka. Anna tidak sengaja melihat keluar jendela. Lalu dia melihat bos gangster berdiri di luar. Sang ayah tahu tidak ada cara untuk melarikan diri, jadi dia mempertaruhkan nyawanya untuk bergegas keluar. Kebetulan, ada mobil polisi lewat saat ini. Bos gangster memberi isyarat agar juniornya mundur. Polisi kulit putih mencurigai ayahnya adalah pengedar narkoba. Mengendalikannya di satu tempat. Anna dan keluarganya bergegas keluar untuk menjelaskan. Siapa sangka anak sulungnya juga ikut ditangkap polisi. Melihat adegan ini, Anna dengan tegas mengeluarkan ponselnya dan rekam. Polisi memperingatkan Anna untuk meletakkan teleponnya. Tapi kali ini Anna tidak mendengarkan. Melalui cerita kemarin, dia tahu dia punya hak untuk rekam video. Tindakan Anna membuat orang kulit hitam lainnya juga mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Petugas polisi kulit putih sekarang juga mengenalinya sebagai orang yang bersaksi di TV. Karena dia tidak ingin mempermasalahkannya, jadi dia pergi dulu. Setelah pulang, Anna meminta maaf kepada ayahnya atas perilakunya. Mengatakan bahwa lebih baik dia memilih diam pada saat itu. Seharusnya tidak menyetujui wawancara. Dengan begitu, sang ayah tidak akan dipermalukan oleh polisi. Ketika sang ayah mendengar, dia menyuruh anak-anaknya pergi ke taman dan berbaris. Ketika kalian ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jangan biarkan orang lain menyuruhmu diam, kalian juga akan diam. Ajaran ayah telah menghidupkan kembali semangat seluruh keluarga. Bagaimanapun tak lama kemudian, sang ayah segera mengeluarkan pistolnya dan mengejarnya. Tapi bos gangster itu berlari jauh. Demi keamanan, dia membawa seluruh keluarga ke rumah pamannya untuk sementara. Anna sekarang mengajukan pertanyaan kepada paman polisinya. Jika dia menghentikan mobil untuk diinterogasi, dan kemudian menemukan 2 tangan orang kulit hitam bertingkah aneh, bagaimana reaksinya? Jika aku merasa orang itu memiliki senjata, aku tidak akan ragu untuk segera menembak. Anna bertanya lagi bagaimana jika orang itu berubah menjadi orang putih. Paman terdiam sebentar. Aku akan mengatakan, angkat tanganmu. Jawaban paman sangat mengecewakan Anna. Langsung berbalik dan pergi. Di pengadilan, Anna tidak memiliki kekhawatiran atau keraguan-raguan. Satu hati hanya ingin mendapatkan keadilan untuk sahabatnya.
Entah itu polisi atau geng jahat. Tidak bisa menghentikannya untuk mengatakan yang sebenarnya sekarang. Tapi hidup manusia itu tidak kekal, tidak sesempurna yang diharapkan. Bos gangster setelah mengetahui ceritanya, mendobrak masuk ke rumah dan melukai kakak laki-laki Ana. Dalam perjalanan mereka membawa kakaknya ke rumah sakit. Diblokir oleh banyak pengunjuk rasa kulit hitam. Ternyata bahkan jika Ana bersaksi di pengadilan, hasil akhirnya masih mengatakan bahwa polisi kulit putih itu tidak bersalah. Setelah mendengar ini, Ana tidak bisa menahannya. Segera berganti baju dengan gambar Joey di atasnya, dan masuk ke dalam mobil. Saat ini speaker di tangannya juga satu-satunya senjatanya. Semua orang ingin tahu bagaimana Joey meninggal. Tapi alasan itu tidak lagi penting. Yang penting adalah polisi kulit putih mengabaikan kehidupan kita. Ya, Joey sama seperti orang lain. Nyawanya juga sangat penting. Kata-katanya membangkitkan gelombang kemarahan dari semua orang. Tetapi pada saat yang sama memprovokasi polisi di sekitar. Polisi melemparkan semprotan merica di tengah kerumunan. Ana mengambil satu dan melemparkannya kembali ke mereka. Melihat polisi datang untuk menangkapnya, Ana dan kakaknya segera berlari ke toko terdekat ayah mereka dan bersembunyi. Mereka pikir akan aman di sini, tapi siapa sangka. Bawahan geng melemparkan bensin ke dalam. Mau bakar 2 orang di sana. Kedua mereka sekarang tidak memiliki oksigen untuk bernafas. Untungnya, ayah dan keluarganya tiba tepat waktu. Buka pintu belakang untuk menyelamatkan mereka. Bos gangster di kejauhan melihat rencananya gagal dan pergi ke sana. Sang ayah tidak tahan dengan perilakunya lagi. Tepat ketika sang ayah hendak mengeluarkan senjatanya, kemudian dia menemukan bahwa pistolnya hilang. Pada saat itulah putra bungsu mengangkat senjatanya. "Jangan sentuh ayahku." Semua orang kagum dengan adegan di depan mereka. Sang ayah segera membujuk putranya untuk meletakkan senjatanya. Tetapi pada saat ini polisi juga telah tiba di tempat kejadian. Melihat bocah itu memegang pistol di tangannya, segera mengangkat pistol ke arahnya. Pada saat ini, semua orang hanya bisa berdiri diam dan lihat. Ana tidak ingin tragedi itu terjadi lagi. Dia mengangkat tangannya dan perlahan berjalan di depan adiknya. Bocah itu akhirnya meletakkan senjatanya. Polisi tidak lagi tegang. Sang ayah perlahan berjalan mendekat dan memeluk putrinya dalam pelukannya. Dia bangga dengan putrinya, karena tindakannya menyelamatkan nyawa keluarga. Dan bos gangster itu dibawa ke penjara oleh polisi.